Welcome back Simple People, gue Alan. Di video ini gue akan membahas atau berbagi cerita tentang 8 hal yang tidak gue beli atau gue purchase lagi setelah menjalani hidup minimalis. Dan juga membantu gue menghemat pengeluaran secara keseluruhan. Setelah menonton video ini, kamu bisa membuat list-list barang yang tidak kamu beli lagi versi kamu sendiri ya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, di channel ini gue berbagi pengalaman tentang tips dan juga membahas topik-topik minimalis. Nah, jika kamu menyukai topik-topik minimalis, kamu silakan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang minimalis. Posisikan diri kamu senyaman mungkin dan mari kita mulai. Kita tahu buku adalah jendela dunia. Sejak kecil, gue merupakan salah satu anak yang gemar sekali untuk mengunjungi toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung. Hah? Apa itu Gunung Agung? Pasti kamu anak generasi 90-an tahu ya Gunung Agung. Damn, gue udah tua juga ya. Mulai dari baca buku komik hingga gue beranjak dewasa dengan buku-buku self-development. Nah, saking sukanya gue sama buku-buku self-development, di rumah gue hampir penuh buku-buku self-development, kira-kira ya 2 rak buku lah. Sampai akhirnya gue menyadari hampir di setiap pojok ruangan di kamar gue terdapat buku. Ada buku yang sudah gue baca, ada juga buku yang baru setengah gue baca, bahkan ada buku-buku yang masih disapul plastik dan belum gue buka, simply karena alasan ya nanti aja deh. Sampai akhirnya gue stop untuk membeli buku. Dalam artian gue berhenti membeli buku fisik dan berganti ke buku digital atau elektronik. Nah, ini bisa gue lakukan karena gue telah membeli Kindle. Katanya minimalis itu mah lebih mahal kali daripada beli buku. Betul sih, tapi gua melihat sisi positifnya. Menurut gue cukup worth it untuk membeli Kindle karena beberapa hal berikut. Gua bisa lebih portable membawa buku-buku lebih banyak tanpa harus menambah berat pada tas gamblok gue. Gua bisa menyimpan buku dengan banyak tanpa harus memakan space ruangan di kamar gua. Dengan gua membaca di Kindle, gua terbebas dari notifikasi jika gua membaca buku digital di smartphone. Gue juga bisa membaca buku di dalam ruangan yang gelap. Dan yang terakhir, gue ingin secara sadar untuk lebih ramah lingkungan. Anyway, kalian bisa memulai membaca buku digital dengan smartphone kalian dulu ya. Tenang, gue bukan marketing Kindle kok. Nggak disponsor juga sih. Belum. Kindle, sponsor dong. Sudah hampir 2 tahun gue tidak menggunakan buku agenda atau buku tulis. Padahal sebelumnya gue adalah seseorang yang tidak membawa buku agenda atau buku catatan. Seperti pergi meeting atau belajar, or simply membuat schedule sehari-hari. Alasannya simple, gue orangnya pelupa. Karena gue gak mau kehilangan momen atau informasi penting saat gue pergi meeting atau belajar, gue selalu membawa buku catatan kecil atau buku agenda untuk menulis semua informasi tersebut. Nah, tapi gue menemukan beberapa kendala. Jika kamu mempunyai buku agenda yang banyak dan sudah tebal, saat gue ingin mencari catatan gue yang telah lama, gue harus melihatnya lembar demi lembar. Apalagi kalau gue punya beberapa buku agenda. Nah, gue mesti ngecekin deh tuh satu-satu di mana ya waktu itu gue nyetur. Beruntungnya kita telah hidup di era digital yang sudah maju, di mana kita bisa menyimpan dan mengakses catatan atau file hanya menggunakan smartphone kita. So, sekarang gua menggunakan Samsung Notes untuk membuat catatan dengan cepat. Juga gue menggunakan aplikasi Notion untuk schedule planning dan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau lo pakai aplikasi apa? Boleh sharing di komentar di bawah ya. Dulu sebelum gue menjalani hidup minimalis, rasanya aneh banget gitu kalau ngelihat meja kerja gue atau meja belajar gue kosong. Nggak ada hiasan, nggak ada pajangan. Kelihatannya meja kita jadi boring aja gitu. Kebetulan gue juga mengoleksi figur-figur karena pada saat itu gue lagi suka-sukanya sama karakter-karakter dari anime atau dari manga-manga yang gua baca. Ciewibu. Nah, setelah menjalani hidup minimalis, gue memutuskan untuk tidak lagi menghiasi meja kerja atau meja belajar gue dengan figur-figur atau hiasan meja. Karena semakin sedikit barang yang ada di meja gue, justru akan semakin mudah dan semakin singkat untuk membersihkan meja gue. Siapa di antara kalian yang masih mager membawa botol minum? Saya, Om. Kenapa alasannya? Ya habis nggak keren aja, Om. Masa bawa-bawa tempat minum kemana-mana? Kan gue bukan anak TK. Malu kali. Jujur itu adalah alasan gue kenapa males banget bawa botol minum kemana-mana.
Tapi tahu nggak, menurut statistik dari Ibis World, ada sekitar 6 miliar plastik botol yang dibuang setiap tahunnya. Nah, dari 6 miliar itu, hanya 30% yang bisa didaur ulang. Bentar, 6 miliar itu nolnya ada berapa ya? Dengan fakta informasi seperti itu, gua memutuskan untuk tidak lagi membeli air minum dalam kemasan dan beralih untuk sebisa mungkin membawa botol minum dari rumah. Eits, tenang, sudah banyak botol minum yang keren-keren. Dijamin kamu udah nggak bakal kelihatan kayak anak TK. Lagian, dengan kamu membawa botol minum sendiri, kamu juga bisa berhemat untuk tidak membeli air minum di luar kan. Win for you, win for earth. Kamu hobi traveling? Pasti nggak asing kan sama yang namanya souvenir atau oleh-oleh. Mau pergi ke Korea, Bali, bahkan hanya pergi ke puncak Cisaru aja pasti ada souvenirnya sendiri. Di zaman dulu kalau lu abis traveling dari tempat jauh, kalau nggak bawa oleh-oleh atau souvenir, belum diakui atau malah nggak bisa pamer sama tetangga atau teman gak sih? Nah, kalau zaman sekarang? Bro, lu lagi di Jepang? Wah, iya nih bro. Wah, boleh dong, oleh-oleh dari Jepang nih. Boleh. Lu mau apa? Gua mainan, gua mau Wah, banyak juga ya bro. Oke deh, nanti totalnya gua info ke lu dan lu transfer ke rekening gua ya. Loh, kok bayar bro? Kan oleh-oleh. Nggak jadi deh. Halo bro, halo? Dimatiin. Gue sudah nggak lagi membeli souvenir atau oleh-oleh untuk mengingatkan gue kepada tempat yang telah gue kunjungi. Gue telah menggantinya dengan mendokumentasikannya berupa foto atau video akan lebih personal dan lebih mudah untuk dilihat dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa berbagi kebahagiaan saat traveling kamu kepada keluarga atau teman terdekat deh. Di Indonesia sendiri hampir setiap bulan kita dibombardir sama promo 10-10, 11-11, 12-12. Aduh, banyak banget barang yang diskon besar-besaran. Mulai dari harga 10.000 aja kamu bisa beli barang online. Nah, seringkali saat itu terjadi, kita jadi takut ketinggalan atau takut rugi karena tidak membeli sesuatu dengan harga promo tersebut atau biasa disebut FOMO, Fear of Missing Out. Nah, kita jadi terdistorsi nih antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan menjalani minimalis, gua bisa lebih mengendalikan diri dan sudah berhenti belanja barang-barang flash sale, apalagi jika gua tidak membutuhkannya. Gua juga punya habit atau kebiasaan-kebiasaan baru dalam menjalani hidup minimalis yang mungkin bisa kalian tonton agar mendapat insight atau inspirasi. Lo bisa lihat videonya di sini ya. Sip. Waktu zaman Pinterest atau Instagram lagi booming-boomingnya, gua salah satu orang yang gemar atau suka banget mencari inspirasi dari sana. Mulai dari outfit untuk casual, formal, sampai musiman, semuanya lengkap. Apalagi kalau gua ngeliat sneakers yang kece abis. Tapi pas lihat harganya bikin mau nangis sih. Sampai di titik dimana gua punya banyak banget baju dan sepatu. Sampai-sampai gue bingung setiap hari gue mau pakai baju yang mana. Dan gue terus merasa kurang dalam pakaian-pakaian gue dikarenakan banyak tren-tren baru setiap tahunnya. Sehingga gue merasa barang-barang yang sudah gue beli outdated atau sudah ketinggalan zaman. Sekarang gue sudah stop membeli fast fashion trends. Dan gue juga telah berhenti membeli sneakers. Gue gantikan dengan outfit yang simple, timeless, dan versatile untuk segala situasi. Sebelumnya gue juga mempunyai banyak membership dan subscription, tempat gym, Spotify, sampai ke Netflix. Kalian juga punya kan? Layan membership atau subscription biasanya memerlukan credit card yang harus didaftarkan dan biasanya memerlukan kontrak dalam waktu tertentu. Sekarang saya sudah tidak mempunyai membership atau subscription tersebut. Gue memutuskan untuk berhenti layanan-layanan tersebut karena gue bisa menemukan alternatif yang lain. Gue mengganti membership tempat fitness dengan berolahraga body workout di rumah. Gue juga merasa untuk Spotify dan Netflix tidak gue pakai sehari-hari. Malah lebih sering gue nggak pakai atau nggak ditonton atau nggak didengarkan. In the end, menurut gue untuk stopping this membership atau subscription bisa membuat gue lebih saving money dikarenakan gue tidak lagi membayar hal-hal yang tidak valuable
untuk gue sehari-hari. Menjadi minimalis bukan berarti kamu dilarang untuk menjalani hobi dan kesukaan kamu, dan juga tidak melarang kamu untuk hidup sehat dan hidup dengan senang. Menjadi minimalis, kamu menjadi sadar mana hal-hal yang mempunyai value kepada hidup kamu dan mana yang tidak mempunyai atau sudah tidak lagi mempunyai value kepada hidup kamu seperti sebelumnya. Jika hal-hal atau barang-barang yang telah gue sebutkan tadi menambahkan value kepada diri kamu, maka kamu tidak perlu untuk berhenti membeli atau berlangganan barang tersebut. Jika kamu menyukai video seperti ini, berikan like agar gue tahu lo menyukai topik-topik seperti ini. Bagi kamu yang punya pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye simple people.